Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait seperti apakah karakteristik pemimpin di era digital 4.0. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Faisal Setiadi, saya sendiri dengan NIM 205. Kemudian yang kedua ada Etnandia Triwulandari dengan NIM 209. Yang ketiga ada Alivia Dira Umrillah dengan NIM 208. Yang keempat ada Gagas Koyim dengan NIM 227. Dan yang kelima ada M. Ikhwanul Mujtahidin dengan NIM 230. Apa itu kepemimpinan? Menurut Susan Ward dalam Leadership Definition, What is Leadership? And Can You Learn to Be a Good Leader? Tahun 2019, definisi sederhananya adalah bahwa kepemimpinan adalah seni memotivasi sekelompok orang untuk bertindak menuju pencapaian tujuan bersama dalam lingkungan bisnis. Sederhananya, pemimpin adalah inspirasi dan pengarah aksi. Dia adalah orang dalam kelompok yang memiliki kombinasi kepribadian dan keterampilan kepemimpinan yang membuat orang lain ingin mengikuti arahannya. Definisi kepemimpinan ini mencakup hal-hal penting yang dapat menginspirasi orang lain dan bersiap melakukannya. Kepemimpinan efektif adalah didasarkan pada ide-ide, baik yang asli atau yang dipinjam, tetapi ide itu tidak akan terwujud tanpa dikomunikasikan kepada orang lain dengan cara melibatkan mereka untuk bertindak sebagaimana pemimpin inginkan. Sederhananya, dia adalah orang dalam kelompok yang memiliki kombinasi kepribadian dan keterampilan kepemimpinan yang membuat orang lain ingin mengikuti arahannya. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Revolusi Industri 4.0 telah menjadi salah satu konsep bisnis yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak revolusi industri pertama muncul setelah mesin uap, perubahan radikal berikutnya muncul antara lain mesin digital dan lingkungan manufaktur otomatis yang menyebabkan efek signifikan terhadap produktivitas. Pemicu utama perubahan radikal ini adalah individualisasi permintaan, efisiensi perubahan sumber daya, dan periode pengembangan produk yang pendek. Perusahaan saat ini menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan yang cepat untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu contoh adalah pada transformasi menuju mesin dan layanan otomatis. Kemudian model kepemimpinan secara umum. Yang pertama inovatif dan percaya diri, yang kedua etis, yang ketiga sopan, dan yang keempat menghormati orang lain. Inovatif dan percaya diri. Pemimpin sejati membutuhkan kemampuan untuk berani, untuk mempertimbangkan pendekatan yang tidak biasa terhadap suatu masalah, untuk melakukan lebih dari sekedar mengikuti metode yang telah terbukti benar. Lalu etis, karyawan akan terus-menerus memperhatikan kata-kata dan tindakan pemimpin, jadi penting untuk bertindak etis dalam setiap kejadian. Sopan, contohnya seperti melihat wajah orang ketika berbicara, menghindari komentar sarkastik, dan mengendalikan ledakan emosi. Lalu menghormati orang lain, seorang pemimpin harus menghargai semua komponen perusahaan. Contohnya ketika ada karyawan yang memberikan usulan harus didengar dan ditampung aspirasinya. Nah, sekarang ke model digital leadership. Jadi, digital leadership adalah sebuah pengetahuan bagi seorang pemimpin atau calon pemimpin agar bisa menjalankan sebuah organisasi atau bisnis menuju ke arah yang digital atau bertransformasi ke arah yang digital. Di mana sebuah transformasi itu yang bisa disebut sebagai inovasi, bukan hanya sekedar pemaksaan situasi. Bisa digarisbawahi juga bahwa digital leadership ini juga diperuntukkan bagi mereka yang menjalankan bisnis atau sebuah organisasi di era revolusi industri 4.0 ini.
Digital leadership ini merupakan penggunaan strategis aset digital dalam perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Dan digital leadership ini berada di tingkatan organisasi dan tingkatan individu. Tindakan berbeda yang dilakukan para pemimpin digital. Yang pertama, tanggung jawab. Para pemimpin digital belajar bagaimana mendistribusikan tugas-tugas sesuai dengan situasi dan kompetensi tim, di mana kemampuan manajer bersama-sama dengan karyawan secara terus-menerus dihubungkan. Kemudian yang kedua, hasil. Para pemimpin digital mengendalikan proses serta wacana pemungutan suara dengan melakukan evaluasi tugas dan hasil secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada perubahan. Energi seorang pemimpin digital menopang kemauan dan kemampuan tingkat tinggi untuk mendorong perubahan dalam sebuah perusahaan. Dan yang keempat terkait inovasi. Inovasi merupakan prinsip utama yang harus dimiliki oleh pemimpin digital yang berkaitan dengan orientasi pelanggan dan menanggapi langsung kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.